Mari kita membuka dari 2 Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya membaca ayat pertama, yang wanita baca ayat yang kedua, yang pria baca ayat yang ketiga, lalu nanti saya baca lagi ayat yang keempat, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-14. Ya, mari kita membaca 2 Samuel 12 ayat yang pertama sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Ayat 2, silakan perempuan. Ya, laki-laki. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ya. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. 14. Walaupun demikian, ya, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri, sehingga kami dapat datang di hadapan Tuhan pada hari ini, dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada kami anugerah untuk bisa mengerti firman-Mu, untuk menghidupinya dalam hidup kami, dan menjalankan apa yang berkenan bagi Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan, sebab kami ini manusia yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak punya kekuatan apapun, bahkan untuk bersandar kepada Tuhan pun kami begitu lemah, sehingga seringkali kami jatuh ke dalam dosa. Kami jatuh ke dalam segala kesenangan kami yang jauh dari Tuhan. Tolong ampuni kami Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan kepada kami hati untuk terus bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mempelajari bagaimana dosa itu masuk ke dalam diri seseorang, ke dalam hidup seseorang, dan dosa itu menghancurkan orang tersebut. Namun teman-teman sekalian, kita juga akan melihat bagaimana Tuhan menebus manusia yang berdosa dari kehancuran itu. Ia memulihkannya. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang perikop ini, kita akan melihat terlebih dahulu siapa itu Daud. Daud itu siapa? Daud adalah orang yang satu-satunya dikatakan sebagai biji matanya Tuhan. Daud adalah orang yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Daud adalah orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Kalau kita bayangkan teman-teman sekalian, ketika Israel punya 3 raja yang paling mereka agungkan, karena sebelum 3 raja ini, Israel dalam masa hakim-hakim yang tidak jelas, yang kacau balau. Setelah 3 raja ini, Israel masuk dalam masa perpecahan yang kacau balau juga, yang tidak jelas juga. Dan kalau kita melihat di tengah-tengah dari 3 raja ini, manakah raja yang paling dikenal dekat dengan Tuhan? Jawabannya Daud. Daud sangat dikenal dekat dengan Tuhan. Dari kecil dia sering diremehkan oleh saudara-saudaranya. Dia mungkin badannya tidak sebesar kakak-kakaknya. Dia mungkin kemampuannya tidak sehebat kakak-kakaknya. Maka ketika Samuel mendatangi rumah dari Isai, maka dia melihat ada banyak anak-anak dari Isai, tapi tidak ada satu pun yang cocok. Dan Daud tidak dipanggil di dalam pertemuan itu. Kenapa tidak dipanggil? Karena sangat mungkin sekali Isai dan kakak-kakaknya semua berpikir bahwa Daud itu anak yang masih kecil. Masa sih anak yang kecil seperti ini bisa diurapi menjadi raja? Masa anak yang kecil seperti ini bisa memiliki kekuatan, kemampuan besar memimpin seluruh Israel, bangsa yang tidak mudah juga untuk dipimpin? Maka Daud tidak dipilih, Daud tidak dipanggil, Daud tidak dipedulikan. Oh, dia jaga kambing domba saja, dia orang sampingan, dia orang pinggiran. Tapi justru Tuhan memanggil orang ini. Maka kalau kita melihat teman-teman sekalian, dari pemanggilan Daud, kemunculan Daud di dalam Alkitab, dinyatakan bagaimana Daud sungguh diperkenan oleh Tuhan. Bahkan sebelum Daud bisa langsung muncul di Alkitab dan menunjukkan bahwa dia memuji Tuhan, dia mempermuliakan nama Tuhan, dia mengenal Tuhannya siapa. Jauh sebelum Daud mengenal Tuhannya, Tuhan sudah panggil dia, Tuhan sudah memberikan kepada dia satu tanggung jawab yang besar, diurapi menjadi raja. Maka teman-teman sekalian, kita lihat Daud biji matanya Tuhan. Daud satu-satunya orang yang dikenal kerajaannya sebagai kerajaan yang besar, yang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya theocracy, artinya Tuhan yang bertahta, bukan yang lain. Maka itu teman-teman sekalian, ketika kita mengingat Daud, Daud adalah orang yang sangat saleh di hadapan Tuhan. Tapi apakah itu membuat dia aman? Tapi apakah itu membuat dia tidak mungkin berdosa? Jawabannya adalah dia tetap punya potensi jatuh dalam dosa. Teman-teman sekalian, tidak ada manusia yang bisa mengatakan saya aman dari dosa. Saya tidak mungkin jatuh dalam dosa. Tidak ada. Setiap manusia punya potensi, punya kelemahan yang bisa membuat dia terjegal, yang bisa membuat dia jatuh ke dalam dosa. Dan itu yang terjadi dengan Daud. Apa yang sebenarnya terjadi teman-teman sekalian? Daud harusnya pergi berperang. Ini adalah satu anomali yang sangat besar. Dia seperti raja-raja yang lain ada di dalam musim berperang. Harusnya dia pergi berperang. Daud tidak boleh nganggur. Daud tidak boleh diam-diam di istana. Perperangan zaman dulu beda dengan peperangan zaman sekarang. Di zaman sekarang presiden gak mungkin ikutan perang. Di zaman sekarang presiden diam di istana dan menunggu dan mengamankan dirinya. Tidak mungkin dia masuk ke medan perang. Tapi di zaman dulu tidak. Daud harus turun ke medan perang. Tapi dia mengatakan dia tidak mau ikut. Dia tidak mau turun. Dia tidak mau ikut berperang. Ini satu kejanggalan teman-teman sekalian. Dan ini sebenarnya merupakan tanda yang Tuhan sudah berikan kepada Daud untuk berhati-hati terhadap dosa. Maka itu teman-teman, kita akan melihat yang pertama ini, mengapa Daud bisa jatuh dalam dosa. Kenapa dia bisa tergelincir dalam dosa padahal dia adalah seorang yang sangat saleh, seorang yang sangat baik. Apa permasalahannya?
Yang pertama teman-teman sekalian, karena dia mengabaikan tanda bahaya. Sekali lagi ya, dia mengabaikan tanda bahaya. Kenapa dia bisa mengabaikan tanda bahaya? Apa maksudnya dia mengabaikan tanda bahaya? Kita bisa lihat di dalam perikop sebelumnya. Teman-teman sekalian, saya punya satu ilustrasi. Ada seorang yang hobi berenang. Dia pergi ke pantai, kemudian di lautan besar itu dia berenang. Setiap hari dia berenang. Sampai satu ketika waktu dia sedang berenang, tiba-tiba dari ujung sana awan begitu gelap, angin begitu keras berhembus. Kemudian ada gelombang begitu besar menghampiri, mau datang menghantam pantai. Maka begitu besar, begitu mengerikannya. Kemudian ada satu orang yang sedang berdiri di menara jaga, menara pengawas. Dia melihat bahaya begitu besar. Maka akhirnya dia tiup fluidnya untuk memperingatkan orang itu yang sedang berenang di laut. Diperingatkan, dia tiup, prit, prit. Wah, dia tiup terus, tiup. Supaya orang itu pergi. Tapi orang ini sedang asik berenang. Dia tidak mendengar ada fluid itu. Sampai satu ketika dia berhenti, kemudian dia dengar. Oh, ada bunyi fluid. Ada bunyi prit, prit. Oke, baik. Maka dia melihat ke arah bunyi itu dan dia berpikir, oh, di pantai ada pesta. Maka ada bunyi fluid. Biasanya tidak ada bunyi fluid karena tidak ada pesta. Sekarang ada pesta, maka ada bunyi fluid. Akhirnya dia kembali berenang. Dan ombak itu menghantam dia. Dan dia tidak selamat dari gelombang yang begitu besar itu. Teman-teman sekalian, kalau dia lihat gelombang besar, dia akan pergi enggak? Dia mungkin sekali pasti akan pergi. Tidak ada orang yang sengaja melihat gelombang besar, ada bahaya, dia mendekati bahaya itu. Tapi kenapa dia tidak pergi? Kenapa dia tetap diam di situ? Dan dia malah dihantam oleh gelombang besar. Karena dia tidak peka terhadap tanda bahaya. Teman-teman sekalian, hati-hati ya. Ini satu masalah yang sangat besar. Kenapa banyak orang Kristen jatuh dalam dosa? Mereka sudah tahu, Tuhan Yesus tahu. Kalau kita datang ke penjara, kita datang ke lapas. Kemudian kita tanya kepada orang, kamu dosanya apa? Misalkan saudara, kita nggak boleh seperti itu sebenarnya. Tapi misalkan saja kita tanya, kamu dosanya apa? Oh, saya mencuri, saya membunuh, saya berzina, saya bandar narkoba, saya jual ini itu dan sebagainya. Banyak sekali dosanya. Tapi pernahkah ada orang yang mengatakan, saya baru pertama kali tahu mencuri itu berdosa. Saya baru pertama kali tahu membunuh itu salah. Saya baru pertama kali tahu nyebarin narkoba itu bisa dipenjara. Saya sebelumnya nggak tahu. Jawabannya teman-teman, tidak pernah ada orang yang mengatakan itu. Kenapa? Karena mereka sudah tahu, seluruh manusia di dalam dunia ini sudah tahu mencuri itu salah. Membunuh itu salah. Dan semua hal dosa-dosa yang dilakukan itu, kecanduan, pornografi dan sebagainya, semua itu salah. Semua orang sudah tahu. Semua orang tahu itu berdosa. Tapi kenapa mereka masih jatuh? Karena mereka tidak sadar tanda bahaya. Mereka tidak sadar ada warning, ada alarm yang berbunyi. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena hati nurani mereka terbiasa dibutakan. Hati nurani mereka terbiasa buta. Terbiasa menggencet kebenaran, di dalam Roma dikatakan. Sehingga dia tidak peduli dengan tanda itu. Dan yang terjadi kepada Daud. Apa yang terjadi pada Daud? Teman-teman sekalian, paling tidak ada 3 tanda besar yang Tuhan sudah peringatkan kepada Daud untuk dia tidak berdosa. Yang pertama adalah Tuhan sudah memperingatkan kepada dia bagaimana raja-raja biasanya maju berperang. Ini adalah satu tradisi di dalam pergantian tahun yang harus dilakukan. Ini adalah satu tradisi di dalam tahun-tahun itu di mana raja harus maju berperang. Dan ketika Daud tidak maju berperang, satu warning dari Tuhan. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Teman-teman sekalian, banyak sekali dosa itu terjadi ketika kita sedang dalam posisi, dalam status idol. Idol itu apa? Idol itu artinya kita nganggur. Kita lagi nggak ngapa-ngapain. Orang kadang-kadang bisa explore di internet yang nggak benar.
Kapan dia bisa explore? Kenapa dia bisa explore? Karena dia tidak ngapa-ngapain. Dia sedang bengong, dia sedang bingung, dia sedang main game, dia sedang tidak fokus. Dia bisa explore hal itu. Demikian juga dengan gereja. Gereja kenapa suka berantem? Karena gereja nggak ngapa-ngapain. Kalau gereja yang fokus bermisi, kalau gereja yang fokus untuk mengerjakan hal ini itu, melayani Tuhan dan sebagainya, dia tidak ada waktu untuk berantem. Sama, kalau orang Kristen punya fokus hidupnya untuk melayani Tuhan, dia tidak ada waktu untuk jatuh dalam dosa. Gak ada waktu untuk dia jatuh dalam kejahatan itu dan sebagainya. Tapi Daud dalam posisi yang sedang nganggur, nggak ngapa-ngapain. Dia jalan-jalan di atas soto rumah. Maka disitulah dia jatuh dalam dosa. Ini hal yang pertama teman-teman sekalian. Tuhan sudah warning dia. Kamu harusnya pergi perang. Kenapa kamu nggak pergi perang? Hal yang kedua teman-teman sekalian. Tuhan sudah warning dia juga. Dia melihat Batsheba yang sedang membersihkan diri dari kenajisan dia. Ini adalah satu tradisi teman-teman sekalian. Dan semua orang Israel tahu. Di dalam tradisi itu. Dia harus melakukan ini. Khususnya perempuan ya. Dia baru selesai di dalam status tanda petik di dalam orang Israel waktu itu status yang najis, status yang sedang tidak bagus, tidak bersih begitu. Kemudian dia sedang membersihkan dirinya, sedang membersihkan diri, dan ini harusnya mengarahkan bahwa perempuan ini sedang menyucikan dirinya. Ada kesucian. Ada kekudusan di dalam aspek itu. Tapi Daud tidak mau tahu. Dia tetap saja melihat perempuan itu yang sedang membersihkan dirinya. Dan dia memanggil perempuan itu untuk berzina dengan perempuan itu. Maka teman-teman sekalian kita melihat bagaimana Daud melakukan dosa. Yang berikutnya teman-teman sekalian kita melihat juga Tuhan memperingatkan dia. Ketika dia bertanya siapa perempuan itu? Dijawabnya apa? Batsheba binti Eliam. Kenapa nama Eliam itu muncul? Karena nama Eliam adalah orang yang menjadi kepercayaannya Daud. Nama Eliam di atasnya Eliab. Dia adalah orang yang dipercaya menjadi salah satu anak buahnya dari Daud. Maka muncul nama Eliam, kemudian muncul juga nama istri Uria. Orang Het itu. Tuhan kembali memperingatkan Daud. Hei Daud, kamu jangan lakukan itu. Kamu harusnya pergi perang. Hei Daud, kamu jangan lakukan itu. Perempuan ini sedang menguduskan dirinya. Sedang menyucikan dirinya. Hei Daud, kamu jangan lakukan itu. Perempuan ini anak orang kepercayaanmu. Dan perempuan ini istri dari orang yang paling setia kepadamu. Jangan lakukan itu. Stop, jangan lakukan itu. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud tetap berzina dengan dia. Teman-teman sekalian saya mau katakan. Sebelum engkau jatuh dalam dosa. Tuhan selalu peringatkan kamu. Tuhan tidak pernah tidak berbicara. Paling tidak kita punya hati nurani yang berbicara kepada kita. Paling tidak kita punya akal budi yang berbicara kepada kita. Yang akan mengingatkan kita. Gak boleh. Gak boleh. Tidak boleh jatuh. Maka itu waktu seseorang pertama kali berbuat dosa. Perasaan begitu gelisah. Kenapa? Itu hati nurani berbicara. Tapi teman-teman sekalian. Jangan kubur perasaan bersalah itu. Jangan tutup perasaan bersalah itu. Karena kau melakukannya, engkau akan jatuh dalam dosa. Makanya yang terjadi yang pertama, kenapa orang seperti Daud bisa berdosa? Karena dia mengabaikan tanda bahaya. Yang kedua, kenapa orang seperti Daud bisa berdosa? Karena dia tamak. Karena dia mementingkan dirinya sendiri. Dia merasa dirinya berhak. Teman-teman sekalian, satu hal yang sangat berbahaya terjadi di dunia saat ini. Kapan dunia semakin hancur? Dunia modern ini semakin hancur. Dunia pasca modern ini, postmodern semakin rusak. Kapan itu semakin hancur? Ketika manusia kebablasan mengutamakan hak asasi. Hati-hati ya. Kita pikirkan hak asasi, harus pikirkan kewajiban asasi. Ini istilah dari Pak Tong juga ya, kalau tidak salah.
Hak asasi harus dibarengi dengan kewajiban asasi. Banyak orang yang berpikir, saya berhak dong punya itu. Saya berhak mendapatkan itu. Sampai akhirnya sekarang LGBT begitu marak. Orang yang gay, orang yang lesbi, orang yang suka sesama jenis begitu marak. Kenapa? Karena mereka mengatakan itu hak saya dong. Kalau saya suka sama dia itu hak saya. Kalau saya mau sama dia itu hak saya dong. Tapi teman-teman sekalian perhatikan. Ketika Daud melakukan hal itu, hati-hati. Manusia jatuh dalam dosa itu dekat sekali dengan manusia yang mementingkan haknya. Mementingkan haknya. Maka itu teman-teman sekalian, ketika Daud merasa bahwa dia harus mengambil Batsheba. Kenapa? Karena saya raja. I'm the king. Raja yang boleh memiliki banyak istri. Raja yang berhak keinginannya itu dipenuhi. Raja yang berhak apa yang dia harapkan itu tercapai. Saya raja dan saya mau dia. Dan dia harus datang. Maka teman-teman sekalian, Nabi Nathan menyinggung Daud dengan satu ilustrasi tentang mengambil domba orang. Kalau kita melihat teman-teman ini sangat kasihan. Orang ini hanya punya satu domba. Domba yang dia sayang. Domba yang dia kasih makan. Domba yang bawa tidur dengan di kasurnya sendiri. Dia peluk domba ini. Domba satu-satunya yang dia miliki dan tidak punya milik yang lain. Tidak punya yang lain. Hati dia ada pada domba ini. Tapi teman-teman, apa yang terjadi? Domba ini justru diambil oleh orang yang kaya itu. Kenapa? Karena dia tidak mau haknya berkurang. Seharusnya dia ketika menyambut tamu, dia punya kewajiban apa? Menghidangkan tamu itu makanan. Dari mana? Dari kumpulan domba-domba yang dia miliki. Itu adalah kesempatan bagi dia untuk menghidangkan makanan dari orang-orang, dari binatang-binatang yang dia miliki. Tetapi dia mengatakan tidak, binatang itu hak saya. Saya tidak mau ganggu. Saya ambil saja hak orang lain. Dan disitulah muncul kejatuhan dalam dosa. Karena ketamakan diri. Dia tidak rela untuk berkorban. Dia tidak rela untuk kehilangan binatangnya. Tapi dia ambil binatang orang lain. Teman-teman, hati-hati ya. Awal mula dari dosa itu terjadi ketika engkau hidup egois. Ketika engkau tidak mau berkorban untuk orang lain. Maka sebagai orang Kristen engkau harus jaga hati. Berkorban bagi orang lain. Hal yang kedua, hal yang ketiga kita akan lihat juga teman-teman sekalian. Kenapa dia jatuh dalam dosa? Karena dia salah mencari sukacita. Daud harusnya tahu sukacitanya ada pada Tuhan. Daud harusnya bersandar sukacitanya pada Tuhan. Kesenangan kita hanya ada pada Tuhan. Ingat ini teman-teman sekalian. Jangan kau pikir kesenangan itu ada pada hal yang kau lakukan berdosa di hadapan Tuhan. Jangan kau pikir kesenangan itu ada pada segala barang-barang yang kau miliki. Jangan kau pikir kesenangan itu ada pada apa yang menjadi hakmu. Bukan. Bukan itu. Kesenangan itu hanya ada pada Tuhan. Engkau hakmu diambil orang. Barang yang kau inginkan diambil orang. Dan engkau tidak memiliki apapun tapi engkau memiliki Tuhan. Engkau akan dapat kesenangan sejati. Teman-teman mesti ingat ini. Tapi Daud mengatakan tidak. Kesenanganku, sukacitaku adalah ketika aku mengambil dia menjadi istriku. Maka dia melakukannya. Dan selama 9 bulan lebih Daud tidak merasa sukacita. Ini ironis ya. Dosa itu akan menipu kita. Seolah-olah dosa akan membawa kesenangan bagi kita, membawa sukacita bagi kita. Tapi justru ketika kita sudah masuk, dosa akan menyatakan dirinya. Dan di dalamnya hanya ada kehancuran. Teman-teman sekalian, waktu Daud jatuh dalam dosa, dia berzina dengan Batsheba. Kapan dia ditegur oleh Nabi Nathan? Ketika anak itu lahir kan. Berarti apa? Mungkin sudah 9 bulan atau bahkan mungkin kita anggaplah ratanya. Sudah 1 tahun sejak kejadian itu. Dan Daud tidak mengaku dosa dia. Kenapa? Karena dia terus berpikir, ini sukacitaku, ini sukacitaku. Ini yang pengen aku kejar. Aku bisa menyembunyikannya dengan aman. Tidak ada orang yang tahu.
Tapi Tuhan tahu dosa kita. Tuhan menghakimi dosa kita. Maka itu teman-teman sekalian, hati-hati. Kalau kita pikir kita semua yang bisa kuasai, kita bisa kendalikan semua. Ini yang aku lakukan dan aku tutup supaya aku tetap mendapatkan sukacita itu. Tapi dia sudah 1 tahun dan tetap dia ditegur, bahkan dibongkar. Tuhan menunggu dia bertobat. Kapan kau mau bertobat? Dia tidak bertobat. Maka di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-14, nanti kalian baca, ini ada kaitannya. Mazmur 51 ayat yang ke-14, Daud berdoa apa? Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan bukalah bibirku. Teman-teman sekalian, artinya apa? Daud mengimpikan hal ini sudah lama. Sejak dia jatuh dalam dosa, dia mengimpikan kegirangan, kesenangan dia kembali. Tapi dia tidak menemukannya. Karena dia jatuh dalam dosa. Makanya hal yang ketiga, dia salah langkah. Dia salah cari sukacita. Hidupnya berantakan. Teman-teman sekalian, hati-hati ya. Kalau kita sudah masuk dalam dosa, masuk dalam kecanduan, masuk dalam berbagai macam hal yang bisa mengikat kita, hati-hati. Ada orang yang sampai dia nangis darah pun dia gak bisa balik. Gak bisa balik. Ada orang, waktu itu pernah datangnya ke Jakarta ya, namanya Christopher Yuan. Dia gay. Dia suka sesama jenis. Kenapa dia suka sesama jenis? Karena dia ada intensi ke sana? Tidak. Karena dia terbiasa gaul dengan orang yang suka sesama jenis. Maka akhirnya dia suka juga sesama jenis. Dia laki-laki suka sama laki-laki. Setelah dia masuk ke situ, akhirnya sampai satu titik dia begitu hancur, dia begitu rusak, dan dia sadar dia dirinya begitu rusak, dia menyesal, dia bertobat kepada Tuhan, dan dia kembali kepada Tuhan. Dia tidak mau lagi suka sama jenis. Tapi kalian bisa tahu, kalian bisa tebak apa yang terjadi. Memang dia sudah bertobat, memang dia sudah tidak gabung lagi dengan kelompok suka sama jenis yang berbau narkoba dan sebagainya. Karena kelompok gay itu biasanya bukan hanya gay. Karena dia sudah tabrak satu hukum, dia akan tabrak semua hukum. Yaitu apa? Biasanya dia juga main narkoba. Biasanya mereka juga seks bebas, pesta dosa dan sebagainya. Itu biasa dilakukan. Maka dia berhenti dari komunitas itu, dia keluar, dia tidak mau lagi, dia datang ke gereja, dia bertobat kepada Tuhan. Tapi teman-teman sekalian, hasrat dia untuk suka sesama jenis itu tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Jangan pikir engkau bertobat dan dosamu selesai sampai 0. Kalau kau sudah jatuh dalam dosa, itu akan membekas. Dan apa yang dilakukan? Dia sampai detik terakhir waktu dia datang ke Jakarta, dia bilang, sampai sekarang kalau saya lihat laki-laki, hasrat untuk saya menjadi gay itu tetap muncul. Tapi saya mau tahan itu mati-matian. Karena saya gak mau berdosa lagi di hadapan Tuhan. Mau sampai kapan? Sampai mati. Dia tahan seperti itu. Sampai mati. Kenapa? Karena satu kali dia salah langkah. Seumur hidup dia salah langkah. Hati-hati teman-teman ya, hati-hati. Saya mohon kalian di sekolah juga ya. Jangan bercanda gay-gayan. Jangan bercanda lesbi-lesbian. Jangan klaim orang, si itu mah banci. Jangan. Ketika kita kasih stiker, kita kasih klaim orang begitu, itu bisa mempengaruhi dia, menjadi sugesti bagi dia. Kalau sampai dia jatuh dalam dosa seperti itu, tanganmu yang berdarah. Tanganmu yang berdarah di hadapan Tuhan. Kenapa dia bisa berdosa seperti itu? Karena kamu yang terus-menerus kasih sugesti sama dia. Hati-hati ya. Hati-hati. Maka inilah dosa yang sangat mengerikan. Daud begitu ingin sukacita tapi dia tidak bisa sukacita. Dan bagaimana caranya dia bisa diselamatkan? Bagaimana caranya dia sudah hancur, sudah rusak. Dia tidak bisa lagi kembali. Tetapi Tuhan masih memberikan belas kasihan. Dia diampuni oleh Tuhan. Dia ditegur oleh Tuhan. Dia ditebus oleh Tuhan. Maka kita melihat dari dosa ini, kita melihat kepada forgiven. Kita sudah fully forgiven. Seutuhnya kita diampuni oleh Tuhan. Dan bagaimana kita bisa merasakan pengampunan Tuhan? Bagaimana kita bisa bertobat kepada Tuhan? Yang pertama, karena kita mengingat kesetiaan Tuhan.
mengingat kesetiaan Tuhan. Maka waktu Nabi Nathan menegur dia kasih ilustrasi. Setelah ilustrasi dia tegur, engkaulah Daud, engkaulah orang itu. Dan apa yang dia katakan selanjutnya? Apakah dia memaki Daud? Tidak. Apakah dia memarah-marahi Daud? Tidak. Langsung ayat yang tadi kita sudah baca. Berbicara apa? Kesetiaan Tuhan. Kamu lupa ya, kamu sudah disertai Tuhan. Kamu sudah diluputkan dari Saul. Kamu lupa ya, kamu sudah disertai Tuhan. Kamu sudah jadi raja berapa tahun. Maka teman-teman sekalian, satu-satunya hal yang bisa membuat kita kembali kepada Tuhan adalah ingat Tuhan setia. Ingat Tuhan punya belas kasihan. Ingat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan bukan hanya itu, berkat-berkat yang Tuhan akan berikan. Maka dikatakan oleh Nabi Nathan, dan kalau itu pun masih kurang. Ini kalimat bukan makna yang sesungguhnya ya. Bukan Daud mengatakan, oh saya kurang diberkati Tuhan. Tidak. Kalau berkat yang sudah berlimpah itu pun masih kurang buat kamu, Tuhan akan kasih lebih. Ini berbicara apa? Berkat ke depan yang Tuhan akan pelihara. Yang akan Tuhan berikan. Intinya, teman-teman sekalian, intinya Tuhan mengatakan gini. Kamu sudah aku berkati. Ke depan pun kamu akan aku berkati. Apapun yang kamu inginkan pun aku akan kasih semua. Kenapa kamu jahat kepadaku? Kenapa kamu jahat? Maka teman-teman, ini hal yang pertama. Daud ketika mendengar hal itu, dia langsung berkata, Tuhan ampuni saya karena kasih setiamu begitu besar. Kenapa kita bisa meminta pengampunan Tuhan? Bukan karena kita layak, bukan karena kita meminta hak kita untuk diampuni. Tetapi kita diampuni Tuhan karena Tuhan setia. Coba teman-teman, kalau kita punya Tuhan yang tidak setia. Coba teman-teman, kalau kita punya Tuhan seperti dewa-dewa lain, yang ketika kita berbuat salah, dia langsung marah. Dan dia langsung ingin hancurkan kita. Tapi Allah kita tidak demikian. Makanya hal yang pertama teman-teman sekalian, bertobat, kembali kepada Tuhan. Fully forgiven hanya terjadi kepada kita. Dan kita bisa merasakannya ketika kita mengingat kesetiaan Tuhan. Yang kedua teman-teman sekalian, ketika kita juga melihat akan belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan itu apa? Belas kasihan Tuhan itu bukan belas kasihan yang mengabaikan keadilan. Bukan belas kasihan yang mengabaikan kebenaran. Kadang kita ekspektasikan, kalau Tuhan belas kasihan pada saya, tolong Tuhan jangan timpakan hukuman dosa kepada saya. Ya, ambil contoh. Kita nyontek di sekolah. Ketahuan oleh guru nyontek. Maka kita minta ampun, tolong minta ampun. Saya tidak akan lakukan itu lagi, saya tidak akan gini. Wah, kita bisa nangis bombay ya di ruang guru itu. Nangis terus, saya tidak akan lakukan ini, tolong. Kenapa kita nangis? Hati-hati teman-teman, banyak orang yang nangis bukan karena pengen bertobat, bukan karena menyadari kesalahan, tapi karena takut dapat konsekuensi. Saya sudah ketahuan. Maka saya tahu konsekuensinya akan segera tiba. Dan saya tidak mau dapat konsekuensi itu. Coba lihat orang yang sudah ketahuan nyontek. Dia bisa nangis-nangis dan sebagainya. Kenapa dia nangis? Karena dia takut gurunya robek ulangan dia. Dan dia dapat nilai 0. Orang yang sudah ketahuan judi. Dia bisa bertobat nangis. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia takut orang akan hancurkan dia karena judinya. Orang yang sudah berzina, saya pernah ceritakan juga ya, ada orang yang sudah berzina, datang kepada patung. Dia nangis-nangis di hadapan patung dan sebagainya. Kenapa? Karena dia takut dipecat, takut diusir oleh patung. Dan itu yang terjadi teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita menangis, kita mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan kalau Engkau baik, berarti apa? Tolong luputkan aku dari konsekuensi dosa. Tapi kalau Tuhan melakukannya, Tuhan tidak baik pada kita. Ingat ini teman-teman sekalian ya. Kalau Tuhan baik kepadamu, Tuhan akan mengizinkan konsekuensi dosa terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Apakah supaya kita hancur? Supaya kita mati? Supaya kita kesulitan hidupnya? Bukan. Supaya kita masuk dalam efek jera. Dan itu yang terjadi, itu yang Paulus katakan
Paulus di dalam Alkitab itu pernah mengusir sama orang berdosa. Kita harus mengutuk orang berdosa itu. Wah, ini kontroversial ya. Mengutuk maksudnya apa ya? Mengutuk bukan dikata-katain ya, beda. Mengutuk dengan memaki itu beda. Paulus katakan apa? Kalau seseorang sudah terlalu berdosa, serahkan dia kepada tangan setan. Wah, jahat sekali ya. Kenapa bisa seperti ini? Bukan jahat. Maksudnya apa? Diserahkan ke dalam tangan setan itu maksudnya apa? Dia dikeluarkan, diekskomunikasi dari gereja. Sehingga dia berada di dalam dunia hidup, di dalam dunia seperti yang sendirian. Kenapa? Supaya dia binasa? Tidak. Supaya dia merasa buntu. Supaya dia menabrak tembok. Tanda petik ya, menabrak tembok. Bukan sengaja dia jedukin kepala ke tembok. Bukan. Dia merasa buntu, dia merasa stuck. Dan dia kembali kepada Tuhan. Dan itu yang sering Tuhan berikan. Bagaimana cara Tuhan mengingatkan kita akan dosa. Daud diingatkan Tuhan dengan cara apa? Ada nabi tiba-tiba datang. Nabi ini nabi siapa? Tidak pernah dicatat sebelumnya. Tidak tahu ini siapa. Tiba-tiba bisa masuk ke ruangan Daud. Dan tiba-tiba menegur Daud dengan sangat keras. Dan teguran ini bukan teguran empat mata. Bukan. Di istana Daud itu gak pernah ada. Dia duduk sendiri. Terus dia bisa ngomong dengan Nabi Nathan berdua. Gak bisa. Ada pengawalnya. Ada penjaganya. Ada orang kepercayaan dia. Mungkin ada rakyat juga yang hadir. Ketika Nabi datang. Mungkin ada panglima-panglimanya juga hadir. Mungkin, sangat mungkin ada teman-temannya Uria di situ. Ada teman-temannya Batsheba di situ. Ada teman-teman dari orang tuanya relasi. Banyak orang yang ada di istana itu banyak orang. Dan waktu dia berbicara, dia menghardiknya. Dan disitulah justru belas kasihan Tuhan. Tuhan tidak peduli status sosial kita apa. Tuhan tidak peduli apa yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang menjadi kita ini seperti Daud ya. Saya ini Raja Israel loh. Raja itu nggak boleh dipermalukan seperti ini. Raja itu nggak boleh statusnya dihancurkan seperti ini. Tuhan tidak peduli itu, tapi Tuhan akan langsung menghardik kita. Demi apa? Memberikan efek jera kepada Daud dan membuat dia kembali kepada Tuhan selama-lamanya. Teman-teman, seringkali, ini bukan jadi patternnya, tapi saya mau katakan ini, seringkali orang yang sudah berdosa besar di hadapan Tuhan, waktu dia bertobat, dia punya iman jauh lebih besar kepada Tuhan daripada orang yang tidak pernah berdosa. Tapi saya tidak mengatakan kalau begitu mari kita berdosa sama-sama. Enggak, bukan itu ya. Efeknya bukan itu. Tapi saya mau mengatakan ini untuk orang-orang yang, saya tidak tahulah apa yang menjadi pergumulan kalian. Tapi untuk orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, ini satu penghiburan yang sangat besar. Bahwa masih ada harapan. Kenapa masih ada harapan? Karena Tuhan punya belas kasihan. Dia tegur, dia angkat kita, bangunkan kita dari dosa. Sama seperti ketika kita sedang tidur, kemudian tiba-tiba, misalkan ini contoh saja, rumah kita kebakaran. Kebakaran dari rumah itu akan hancur, akan ambruk, kita sedang tidur. Maka orang yang sayang pada kita akan bangunkan kita. Hei, bangun. Rumah kebakaran, ayo kita pergi, bangun. Kita akan dipukul, kita akan suruh bangun. Tapi waktu kita bangun, kita bilang, ngapain sih lu ganggu tidur gua? Ngapain sih? Gue udah capek nih, lu ganggu tidur doang. Gua nih ngapain? Sudah pergi sana. Itu orang yang bodoh. Tapi orang yang pintar apa? Sudah dipukul, sudah dibangunkan. Dia oke, saya sadar. Saya pergi keluar dari rumah. Dan itu yang harus kita lakukan. Sudah dipukul Tuhan dari dosa. Maka Daud, dia bertobat kepada Tuhan. Hati-hati kalau kita seringkali bisa sombong. Bisa merasa tidak perlu berbagian di dalam pertobatan dan sebagainya. Kita bisa lupa status kita di hadapan Tuhan. Hati-hati. Makanya hal yang kedua, melihat belas kasihan Tuhan. Mengingat kesetiaan Tuhan. Melihat belas kasihan Tuhan. Yang ketiga, menikmati pengampunan Tuhan. Pengampunan yang tidak luput dari konsekuensi. Daud tetap dapat konsekuensi, yaitu apa? Anaknya mati. Daud tetap dapat konsekuensi, yaitu apa? Keturunannya tidak lepas dari pedang. Daud tetap dapat konsekuensinya, yaitu apa? Harta yang dia miliki hilang. Istri-istrinya diperkosa oleh orang.
Dan itu terjadi nanti waktu di zaman Absalom ya. Ini sangat mengerikan, anaknya sendiri yang nantinya memperkosa istri-istrinya. Di depan, di atas soto rumah dari istananya. Ini sangat mengerikan sekali. Konsekuensi yang begitu mengerikan, yang begitu memalukan tetap ada. Tetapi Daud diluputkan dari kematian. Daud tidak dibunuh oleh Tuhan. Daud tidak dijatuhkan oleh Tuhan seperti Saul. Daud tidak dihancurkan oleh Tuhan seperti raja-raja Israel Utara. Tidak. Kenapa? Itulah pengampunan. Sekali lagi teman-teman sekalian, pengampunan itu bukan berarti zero konsekuensi. Tetapi pengampunan itu berarti engkau tetap dipelihara, engkau tetap dijaga meskipun engkau menghadapi konsekuensi dari Tuhan. Engkau mengalami konsekuensi dari Tuhan, tapi engkau tetap dijaga oleh Tuhan karena Allah selalu bersiap mengampuni umatnya untuk kembali kepadanya. Maka itu teman-teman sekalian, mari kita bertobat. Mari kita kembali kepada Tuhan. Apa yang jadi dosa kita, apa yang jadi kesalahan kita, apa yang jadi kejahatan kita, mari kita bawa kembali kepada Tuhan. Dan kiranya kita menikmati status kita yang sudah diampuni oleh Tuhan. Fully forgiven. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Maka selanjutnya apa? Selanjutnya hiduplah mempermuliakan Tuhan. Janganlah berbuat dosa lagi. Berjuanglah untuk Tuhan. Sekali lagi ini satu hal yang sangat penting. Engkau hidup, kemanapun kau akan hidup. Engkau akan pergi kemanapun. Mungkin nanti waktu sudah biasanya ya, sudah SMA, lulus SMA. Mungkin kau akan kuliah ke luar negeri. Engkau akan kuliah kemanapun kau akan pergi. Tapi engkau tidak akan perlu takut. Kalau Tuhan sungguh-sungguh ada di dalam hatimu. Karena engkau tahu, saya diampuni Tuhan. Saya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Dan kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami hati yang sungguh menikmati pengampunan Tuhan. Sehingga kami tidak hidup terus-menerus dalam kesia-siaan. Di dalam segala kecanduan kami atau dalam segala dosa kami. Tuhan, bangkitkanlah sukacita di dalam hati kami kembali. Untuk melihat kepada Tuhan dan bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.